Sepertinya di belakang terjadi masalah. Lalu kayu-kayu pun itu keluar gerbong. Perlintasan kereta bukan tempat untuk mengambil resiko, tapi hari ini sebuah mobil nekat menerobos. Di sore hari yang cerah, semua mesin hampir menyelesaikan tugasnya. Tapi tidak dengan Liko. Liko diberi tugas terakhir hari itu oleh Pak Kepala Stasiun. Hai Liko, selamat sore. Mukamu itu sepertinya muka yang mengeluh. Seperti biasa ya, karena ini sudah sore hari, lokomotif sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Sekarang tinggal dirimu yang belum mendapatkan tugas dari pagi. Hah? Tugas lagi? Ini kan sudah petang Pak Kepala Stasiun. Waduh, tugas apa? Seperti biasa, itu di belakangmu ada gerbong seperti besi dan kayu. Kamu antarkan ke tengah perkotaan ya, dikarenakan di sana ada proyek borongan yang harus segera cepat selesai. Oke, antarkan barang-barang itu ke sana. Baiklah Pak Kepala Stasiun. Aku akan mengantarkannya. Lalu Liko pun menggandeng gerbong-gerbong barang itu. Aduh, hari sudah sore, tapi aku malah disuruh menarik gerbong-gerbong barang. Ini besi dan kayu berat lagi. Ya sudah, kalau begitu aku akan berangkat. Menggandeng gerbong-gerbong barang itu, Liko pun mulai menghela napas. Karena gerbong-gerbong itu muatannya sangat berat dan Liko sudah lelah hari ini. Liko pun perlahan berangkat dari stasiun besar. Aduh, berat sekali kan? Ya, Liko mulai melintasi pedesaan dan dia berjalan sangat lambat. Aduh, melelahkan sekali. Panjang jalan Liko terus menggerutu karena dia kelelahan dan ingin cepat istirahat. Liko pun keluar terowongan dengan perlahan. Dia sangat lelah dan Liko pun hampir mengantuk. Aduh, melelahkan sekali. Ini berat-berat sekali gerbongnya. Liko pun meski lelah, dia tetap melanjutkan perjalanannya. Saat Liko melaju dan sudah benar-benar kelelahan, dia pun mendapat masalah. Dia mulai selip, roda-roda Liko sudah lelah. Dia mulai selip dan semakin merasa berat membawa gerbong-gerbong itu. Oh tidak, aduh, ada apa ini ya? Berat sekali. Dan terjadilah masalah. Saat Liko sudah benar-benar kelelahan, dia pun mendapati masalah. Dan saat di persimpangan, gerbong terakhir Liko pun keluar jalur karena Liko kehilangan kendali. Aduh, apa yang terjadi di sana? Sepertinya di belakang terjadi masalah. Ada apa ya? Lalu kayu-kayu pun itu keluar gerbong dan terlepas dari muatannya. Ternyata inilah masalah yang terjadi. Liko kehilangan kendali dan gerbong belakang pun anjlok sehingga muatan-muatan itu keluar gerbong. Aduh, ternyata sampai kayu-kayunya keluar gerbong. Aduh, aku harus menghubungi petugas untuk meminta bantuan. Sebentar lagi tujuannya akan sampai. Aduh, sangat melelahkan sekali.
Aku ingin cepat-cepat istirahat. Liko pun menghubungi para petugas. Lalu dengan cepat para petugas pun datang membantu. Hai Liko, kami sudah sampai di tempat gerbong yang anjlok ini. Oh, kalian sudah sampai. Baguslah kalau begitu. Terima kasih ya, kalian sudah mau datang ke sini. Ya, kami akan segera mengevakuasi kamu dan mengangkat gerbong ini ke jalurnya dan kamu lanjutkan nanti untuk mengantarkan kayu-kayu ini ke proyeknya. Soalnya ini dibutuhkan sekali. Baiklah, silahkan. Lalu para petugas pun mulai bekerja mengangkut kayu-kayu itu. Kayu-kayu itu dirapikan, kemudian gerbong Liko dimuat kembali ke atas rel. Dan terakhir, para petugas pun memuat kembali kayu-kayu itu ke atas gerbong Liko. Hai Liko, pekerjaan kami sudah selesai. Kami akan segera pulang dan kamu lanjutkan ke proyek ya. Oh, begitu. Baik, terima kasih ya para petugas sudah membantu. Kalau begitu, aku akan bergegas menuju proyek. Oke. Setelah semua berhasil diselesaikan, Liko pun melanjutkan kembali perjalanannya. Liko menuju perkotaan, mengantar barang-barang itu menuju proyek. Dan pada akhirnya, Liko pun sampai di proyek. Para petugas pun bersorak bergembira karena bahan baku bangunan itu telah diantar oleh Liko. Dan hari itu, semua pekerjaan di Capalen selesai. Satu pelanggaran di perlintasan bisa berakibat pada banyak orang. Selalu patuhi aturan keselamatan. Besok, seekor sapi menghalangi jalur di pedesaan. Kereta menabraknya dan terguling. Bagaimana kereta penolong akan menyelamatkan?
Perlintasan kereta bukan tempat untuk mengambil risiko, tapi hari ini sebuah mobil nekat menerobos. Satu pelanggaran di perlintasan bisa berakibat pada banyak orang. Selalu patuhi aturan keselamatan. Besok, seekor sapi menghalangi jalur di pedesaan. Kereta menabraknya dan terguling. Bagaimana kereta penolong akan menyelamatkan?